Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cinta yang Tertunda, antara pengkhianatan dan pengampunan. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang disakiti oleh suami dan istri mudanya. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Izzah adalah seorang wanita yang cerdas dan cantik. Namun nasib seakan tak berpihak padanya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, ia dipaksa menikah dengan seorang pria bernama Fahmi yang sudah dijodohkan dengan dirinya sejak kecil. Fahmi adalah seorang pria tampan, namun sangat dingin dan selalu menghindari Izzah. Pernikahan mereka tidak dilandasi cinta, melainkan kewajiban keluarga. Dulu ayah Izzah dan ayah Fahmi adalah sahabat dekat. Bahkan saking dekatnya, mereka sempat berjanji akan menjodohkan kedua anaknya sejak kecil. Kini pernikahan telah berlangsung, namun Izzah merasa terasingkan di rumah suaminya. Suatu malam, setelah makan malam, Fahmi hanya duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya. Izzah mencoba memulai percakapan. "Fahmi, apakah kamu ingin bicara tentang sesuatu?" tanya Izzah kepada Fahmi. "Aku lelah, Zah, tak ada yang perlu dibicarakan," jawab Fahmi dengan ketus tanpa menoleh ke arah Izzah. Izzah merasakan kepedihan yang mendalam, namun ia berusaha sabar. Di dalam hati ia bertanya-tanya mengapa dirinya menjadi istri yang tidak diinginkan. Hari-hari berlalu dengan sunyi. Izzah mencoba mencari perhatian Fahmi, namun ia selalu diabaikan. Setiap kali ia berusaha menunjukkan kasih sayang, Fahmi justru semakin menjauh. Izzah merasa seperti bayangan yang tak terlihat, seperti tak memiliki tempat di hati suaminya. Suatu hari, Izzah berbicara dengan sahabatnya, Maya, yang mencoba menghiburnya. "Izzah, kamu harus tahu, kamu bukan perempuan yang layak disakiti. Kalau Fahmi tidak bisa melihat itu, makanya biarkan dia." "Aku hanya ingin dicintai, Maya. Apakah itu terlalu banyak?" jawab Izzah sembari mengusap air matanya. Maya hanya terdiam karena ia tahu perasaan Izzah begitu dalam. Namun ia juga tidak bisa memberi solusi yang tepat. Namun Izzah tidak ingin menyerah. Ia terus bekerja keras, berusaha menunjukkan kepada Fahmi bahwa ia lebih sekedar istri yang tidak diinginkan. Setelah beberapa bulan pernikahan yang penuh ketegangan, Fahmi mulai menjauhkan diri dari Izzah. Ia lebih sering terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan selalu mencari alasan untuk menghindari kedekatan emosional dengan Izzah. Namun, di balik kesibukannya itu, sebuah hubungan baru mulai tumbuh secara diam-diam. Ocha adalah seorang rekan kerja Fahmi, seorang wanita yang cerdas dan menarik, yang baru saja bergabung dengan perusahaan tempat Fahmi bekerja. Mereka mulai sering bekerja sama dalam proyek-proyek besar, dan sering berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas profesional. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Ocha mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Fahmi, dan meskipun Fahmi pada awalnya enggan, ia perlahan-lahan mulai merespon. Pada suatu malam, setelah bekerja lembur di kantor, mereka berdua duduk bersama di sebuah kafe dekat kantor untuk berbicara lebih tentang proyek yang sedang mereka kerjakan. Suasana menjadi semakin intim saat mereka mulai membicarakan hal-hal pribadi. "Fahmi, kamu sudah lama menikah kan? Kenapa sepertinya kamu gak pernah bahagia dengan istri kamu?" tanya Ocha seraya memastikan. "Izzah, dia baik, tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku merasa terjebak dalam pernikahan ini." Fahmi menjawab dengan ekspresi yang tampak gelisah. "Aku bisa merasakan itu dari cara kamu berbicara. Terkadang, hidup memang gak mudah, tapi kamu punya hak untuk bahagia kan?" Ocha memandang ke arah Fahmi dengan mata yang penuh empati. "Mungkin, tapi aku merasa sulit untuk keluar dari situasi ini." Dengan tatapan sayu, Fahmi berusaha menjelaskan kondisinya. "Terkadang kita hanya perlu membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Mungkin kita berhak merasa bebas dari hal-hal yang mengekang." Ocha berusaha terus meyakinkan Fahmi. Percakapan mereka semakin intens, dan saat itulah mereka saling mendekat. Ocha dengan penuh percaya diri menggenggam tangan Fahmi.
menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu dan ketertarikan. Fahmi terdiam, merasa bingung dan tergoda. Dia tahu ini salah, tetapi di saat yang sama, ia merasa diberi perhatian dan rasa dihargai yang selama ini tidak pernah ia rasakan dari Iza. Pada malam itu, mereka berbagi ciuman pertama mereka di bawah sinar bulan yang remang. Fahmi merasa cemas, tetapi juga tak bisa menahan dorongan hatinya. Hubungan mereka mulai berkembang menjadi sebuah perselingkuhan yang semakin sulit untuk dihentikan. Setelah malam itu, hubungan Fahmi dan Ocha semakin intens. Mereka mulai bertemu lebih sering, baik di luar kantor maupun di tempat-tempat yang lebih pribadi. Fahmi merasa terjerat dalam perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Meskipun tahu bahwa ia berselingkuh, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami dalam pernikahannya dengan Iza. Fahmi, kamu pasti sudah tahu apa yang aku rasakan. Aku gak bisa terus-terusan menyembunyikan perasaan ini. Kamu dan aku, kita memiliki koneksi yang kuat, ucap Ocha dengan penuh harapan. Fahmi hanya bisa menundukkan kepalanya sembari berkata, "Aku tahu, Cak, tapi aku punya istri Iza. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi." "Aku paham, Fahmi, tapi kamu punya hak untuk bahagia kan? Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pernikahan yang tidak memberi kebahagiaan." Ocha terus meyakinkan Fahmi. Fahmi terdiam. Setiap kali Ocha berkata seperti itu, ia merasa dirinya semakin terperosok dalam perasaan bersalah yang tidak bisa ia hindari. Di satu sisi, ia merasa dihargai dan diterima oleh Ocha, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari Iza. Namun, di sisi lain ia merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi jika perasaan ini terbongkar. Suatu malam, setelah Fahmi pulang larut, Iza menemukan bukti yang tidak bisa ia hindari. Ponsel suaminya yang terlupakan di meja menunjukkan pesan-pesan yang lebih dari sekedar teman antara Fahmi dan Ocha. "Aku merindukanmu, Fahmi. Aku ingin kita bertemu lagi." Pesan itu seperti tamparan keras bagi Iza, yang mulai merasa ada yang salah dalam hubungan mereka. Iza merasa hatinya seperti diremukkan. Selama ini, ia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu hubungan mereka. Tetapi ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Dengan tangan gemetar, ia duduk di kursi, merenung panjang. Esok harinya, Iza menunggu Fahmi pulang dengan perasaan cemas dan marah. Ketika pintu terbuka, Iza langsung berdiri, memegang ponsel itu dan memandang Fahmi dengan mata yang penuh emosi. "Apa ini, Fahmi?" tanyanya. Suaranya serak, penuh amarah dan kebingungan. "Apa yang aku temukan di ponselmu?" Fahmi terkejut. Wajahnya terlihat pucat seketika. Ia tahu bahwa waktu itu menyembunyikan telah berlahir. Ia ingin bicara, tapi kata-kata itu terasa seperti batu besar yang tertahan di tenggorokannya. "Iza, aku bisa jelaskan?" Fahmi menjawab, suaranya agak tersendat. "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan," lanjutnya seraya memohon. Iza menggoyangkan kepalanya. Rasa sakit di hatinya semakin besar. "Kamu sudah mencintai dia kan?" tanya Iza dengan suara yang bergetar. Matanya penuh dengan air mata yang menahan. "Kamu lebih memilih Ocha daripada aku, Mas, istrimu." Fahmi terdiam. Ia menundukkan wajahnya, tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak bisa lagi dibenarkan. "Iza, aku sudah lama bingung. Aku merasa tak bahagia." Fahmi akhirnya berkata. Suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Ocha memberikan sesuatu yang aku butuhkan saat ini." Iza merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. "Jadi aku bukan lagi istri yang kamu inginkan," kata Iza. Suaranya penuh luka, namun juga ada kekuatan yang muncul. "Kamu sudah memutuskan kan?" Fahmi tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap Iza dengan mata yang penuh penyesalan. Tetapi sudah terlambat untuk semuanya. Setelah malam itu, kehidupan mereka berlanjut meskipun tanpa kebahagiaan yang dulu ada. Fahmi tidak segera meninggalkan Iza, namun ia semakin banyak menghabiskan waktu dengan Ocha. Mereka mulai sering pergi keluar bersama dan meskipun di luar, mereka masih hidup sebagai pasangan suami istri, dalam rumah yang sama, namun tidak lagi saling berbicara. Iza, meskipun hati dan perasaan hancur, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia berusaha bertahan demi menjaga kehormatan rumah tangga mereka. Namun ia merasa seperti terjebak dalam hubungan yang sudah tidak ada artinya lagi. Fahmi tak pernah lagi memperlakukannya dengan kasih sayang seperti dulu. Setiap kali mereka berada di meja makan,
Fahmi lebih sering melirik ponselnya atau berbicara dengan Ocha melalui pesan. Iza tahu betul apa yang terjadi, tapi ia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan kenyataan. Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketegangan, Fahmi akhirnya membuat keputusan besar yang mengejutkan Iza. Suatu malam, ia pulang dengan wajah yang tampak lelah dan serius, tanpa banyak bicara. Fahmi mengatakan hal yang membuat hati Iza hancur lebih dalam. "Iza, aku memutuskan untuk menikahi Ocha." Fahmi berkata dengan suara datar. Tidak ada rasa penyesalan yang tersisa. "Aku merasa kami lebih cocok, dan aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini." Iza terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hatinya. Ia memandang Fahmi dengan tatapan kosong, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. "Jadi, kamu meninggalkan aku? Kamu memilih dia?" Iza bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku sudah memutuskan, Zah. Aku akan menikahi Ocha." Fahmi menambahkan. Suaranya lebih tegas, seperti menutup babak terakhir dalam hidup mereka. Iza merasa seperti kehilangan semua yang ia miliki. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Apa yang ia lakukan salah? Apa ia kurang? Semua pertanyaan itu berputar dalam pikirannya. Namun satu hal yang jelas, ia telah menjadi istri yang tidak lagi diinginkan. Malam itu, Iza memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Fahmi, berharap mereka bisa memberikan sedikit nasihat atau setidaknya memberi dukungan moral. Namun, apa yang ia temui jauh dari yang ia harapkan. Ibu Fahmi, Ibu Sulastri yang selama ini selalu mendukung Iza, malah membela keputusan Fahmi. "Iza, kamu harus bisa menerima kenyataan. Fahmi sudah memutuskan, dan Ocha lebih membuatnya bahagia," kata Ibu Sulastri dengan nada yang datar. "Kamu tahu kan kalau dalam pernikahan kebahagiaan adalah yang utama?" Iza merasa seperti dunia menimpanya. Bahkan orang tua Fahmi yang seharusnya berdiri di sisi anak menantu mereka, malah mendukung Fahmi yang jelas-jelas telah mengkhianatinya. Ayah Fahmi, Bapak Mahendra, hanya diam, tidak memberi komentar apapun. Seakan-akan dia sudah menyerah pada keputusan anaknya. "Kamu harus ikhlas, Iza. Fahmi sudah dewasa dan tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Dulu memang aku dan almarhum ayahmu sudah berjanji akan menjodohkan kedua anak kita. Namun itu dulu, sebelum ayah dan ibumu meninggal. Dan setelah rencana aku dan kedua orang tuamu berhasil, maka kedepannya kita sudah tidak bisa ikut campur dengan urusan rumah tangga kalian." Bapak Mahendra berkata tanpa ekspresi. Iza merasa tak ada tempat lagi untuk meminta dukungan. Seluruh dunia seperti berpihak pada Fahmi dan Ocha, meninggalkannya sendiri dalam kesedihan yang kebingungan. Setelah pernikahan Fahmi dengan Ocha, Iza merasakan dirinya seperti terbuang. Fahmi dan Ocha sering berkunjung ke rumah mereka, seolah semuanya berjalan biasa. Namun, Iza tahu bahwa hanya ia tinggal sebagai penghuni rumah yang tidak dihargai lagi. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini terasa seperti penjara. Ia tinggal di rumah yang sama dengan Fahmi dan Ocha, yang semakin sering menunjukkan kasih sayang mereka di depan Iza. Fahmi semakin tak peduli padanya, dan Ocha semakin memperlihatkan sikapnya yang penuh kemenangan. Ia memulai hidup baru tanpa lagi tergantung pada Fahmi, meskipun kenyataan tentang pernikahan mereka terus menghantuinya. Setiap hari, Iza mencoba untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, bekerja, berkumpul dengan teman-teman, dan merawat dirinya sendiri. Namun di balik senyumnya, ia tetap merasakan kekosongan yang dalam. Ia tahu bahwa dirinya telah menjadi istri yang tidak diinginkan. Namun ia bertekad untuk tetap hidup dengan kebanggaan dan kekuatan yang baru ia temukan. Iza merasa seperti istri tua yang terlupakan. Seluruh kenyamanan dan kebahagiaan yang pernah ada kini hanya tinggal kenangan. Dalam diam, Iza berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya. Namun kenyataan yang begitu pahit tak bisa dihindari. Setelah menikah dengan Ocha, Fahmi merasa kehidupannya mulai berubah. Meskipun Iza masih tinggal bersama mereka, semuanya tampak berbeda. Ocha, yang sebelumnya tampak baik-baik saja, kini menunjukkan sisi gelapnya yang penuh kebencian terhadap Iza. Ia tidak hanya merebut suaminya, tapi juga merasa memiliki hak penuh atas rumah tangga ini. Dengan percaya diri, Ocha mulai memperlihatkan sikap yang semakin kasar kepada Iza. Pada suatu pagi, saat Iza sedang mempersiapkan sarapan, Ocha datang dengan wajah dingin. "Iza," kata Ocha dengan suara yang tajam,
Aku tidak suka melihatmu di sini. Fahmi sudah memilihku, jadi tolong sadar diri dan tahu tempatmu. Iza terkejut mendengar kata-kata itu. Ocha memang selalu terlihat menantang, namun tidak pernah sekejam ini. Aku hanya ingin menjaga kedamaian. Iza mencoba menjelaskan, meskipun hatinya sakit. Namun, Ocha malah tertawa sinis. Kedamaian? Tidak ada kedamaian untuk wanita yang tidak tahu dirinya sudah tidak diinginkan lagi. Kamu sudah tidak ada tempat di sini, Zah. Iza merasa terhina, namun ia tidak bisa melawan. Kehidupan yang dulu penuh kasih sayang dengan Fahmi kini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap hari, Ocha memperlakukan Iza dengan dingin dan kejam. Tidak hanya itu, ia juga mulai menuntun Iza untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya menjadi tugas Ocha sebagai istri muda. Pada sore itu, ketika Fahmi sedang tidak di rumah, Ocha mengarahkan tatapan tajamnya pada Iza lalu berkata, "Kamu harus lebih rajin mengurus rumah ini, Zah. Jangan menganggap kamu masih punya hak di sini hanya karena statusmu sebagai istri pertama." Iza terdiam. Kata-kata Ocha begitu tajam, menyayat hatinya. Ia merasa sudah tidak dihargai lagi. Meskipun ingin membalas, Iza merasa kalah sebelum bertindak. Ia lebih memilih untuk menghindar dari pertengkaran yang bisa membuat semuanya semakin buruk. Namun, Ocha tidak berhenti begitu saja. "Dan jangan pernah berpikir kamu bisa mendapatkan perhatian Fahmi kembali," lanjut Ocha dengan penuh kebencian. "Fahmi hanya menuruti kewajiban padamu, tapi cintanya sudah sepenuhnya untukku." Iza merasa seperti ada duri yang menusuk hatinya. Perasaan cemburu dan marah bercampur aduk. Namun ia tahu bahwa melawan Ocha hanya akan memperburuk segalanya. Semua itu membuatnya merasa semakin terasing, bahkan di rumahnya sendiri. Setiap hari Ocha semakin berani menunjukkan kediktatornannya di rumah. Ia memutuskan untuk menyusun ulang peran di rumah itu, menganggap dirinya sebagai istri utama, dan menjadikan Iza sebagai istri tua yang harus tunduk padanya. Ocha bahkan memaksa Iza untuk menyiapkan makan malam untuk mereka berdua, meskipun Iza sudah lelah bekerja seharian. Pada suatu malam, setelah menyiapkan makan malam, Iza meletakkan hidangan di meja makan. Ocha yang sedang duduk dengan penuh kemewahan hanya memandang makanan itu dengan sinis. "Kamu pikir ini cukup untuk kami?" tanya Ocha dengan nada sarkastik. Iza terkejut. "Apa yang kamu maksud?" "Kamu terlalu malas," jawab Ocha dengan penuh ejekan. "Lihatlah, makananmu hanya sekelas ini. Kami seharusnya bisa mendapatkan lebih dari itu." Iza merasa sangat dipermalukan, dan ia hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Setiap upaya untuk menjaga keharmonisan hanya disambut dengan perlakuan buruk dari Ocha. Namun yang lebih membuatnya sakit adalah ketidakpedulian Fahmi terhadap semua ini. Fahmi yang dulu sangat memperhatikannya, kini lebih memilih untuk menghindari konflik, lebih memilih untuk tidak ikut campur tangan dalam masalah ini. Sekian lama Ocha semakin terlihat mempersiapkan sikap manipulatifnya. Ia tahu bagaimana mengendalikan situasi, membuat Iza merasa semakin terpojok. Suatu hari, Ocha mulai merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Ia tahu bahwa salah satu cara terbaik untuk mempermalukan Iza adalah dengan memisahkan Iza dari teman-temannya, yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan dan dukungan bagi Iza. Ocha mulai menghubungi teman-teman Iza, berpura-pura menjadi teman baik. Ia mengundang mereka untuk makan malam, berbicara tentang bagaimana Iza sebenarnya sudah tak lagi berada di hati Fahmi. "Iza sudah tidak ada tempat di hati Fahmi," kata Ocha di hadapan teman-teman Iza dengan senyum jahat. "Dia hanya istri tua yang harus menerima kenyataan." Teman-teman Iza merasa terkejut dan tidak tahu bagaimana menanggapi. Ocha menggunakan kata-kata yang sangat manipulatif, seolah-olah dirinya adalah korban, sementara Iza adalah orang yang harus disalahkan. Perlahan, teman-teman Iza mulai menjauh, dan Iza merasa semakin kesepian. Hari demi hari, Ocha semakin memperlihatkan kebrutalannya. Ia tidak hanya mengendalikan rumah, tetapi juga mulai mengatur setiap aspek kehidupan Iza. Saat Fahmi pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Ocha memerintahkan Iza untuk membersihkan seluruh rumah, menyiapkan segala sesuatunya tanpa memberi ruang bagi Iza untuk beristirahat. Ocha juga sering mempermalukan Iza di depan orang lain dengan merendahkan segala hal yang ia lakukan. "Iza, kamu bahkan tidak bisa mengurus rumah dengan baik." Ocha akan mengatakan dengan sini setiap kali Iza melakukan kesalahan sekecil apapun. Iza merasa dirinya semakin terperangkap dalam rumah tangga yang penuh dengan tekanan.
di mana ia terus dihina dan diperlakukan seperti pelayan. Tidak ada kebahagiaan yang tersisa, hanya kekecewaan dan kesakitan yang terus-menerus menghantuinya. Hari-hari Iza dipenuhi penderitaan. Setiap pagi ia harus menyiapkan makanan untuk Fahmi dan Ocha, membersihkan rumah, dan melakukan semua pekerjaan yang Ocha hindari. Semua itu dilakukan tanpa sedikit pun penghargaan, hanya hinaan dan perlakuan kasar dari Ocha. Namun suatu hari, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia sadar bahwa jika ia terus-menerus menerima perlakuan ini tanpa melawan, ia akan semakin tenggelam dalam kesengsaraan. Ia tidak bisa membiarkan Ocha menang selamanya. Malam itu, Iza duduk di kamarnya yang kecil dan gelap. Menggenggam ponselnya erat-erat, ia mulai mencari informasi tentang Ocha, masa lalunya, keluarganya, pekerjaannya sebelum masuk ke perusahaan Fahmi. Ia harus menemukan titik lemah Ocha. Jika Ocha bisa menghancurkan hidupnya, maka ia juga bisa melakukan hal yang sama. Aku sudah cukup menderita, bisik Iza dengan mata berkilat penuh tekad. Ia mulai menjalankan rencananya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa Ocha begitu percaya diri karena Fahmi sepenuhnya berada di sisinya. Jika Iza ingin membalas dendam, ia harus membuat Fahmi mulai meragukan Ocha. Langkah pertama, Iza mulai bersikap lebih lembut kepada Fahmi. Ia tidak lagi menangis di hadapannya, tidak lagi memohon perhatian. Sebaliknya, ia menunjukkan ketegaran dan kemandirian. Ia mulai berdandan sedikit lebih rapi, berbicara dengan lebih percaya diri, dan perlahan-lahan menunjukkan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Suatu malam, saat Fahmi pulang kerja, Iza sengaja memasak makanan favoritnya. Saat ia meletakkan piring di hadapan Fahmi, pria itu tampak terkejut. "Kenapa tiba-tiba masak ini?" tanya Fahmi curiga. Iza hanya tersenyum kecil. "Aku tahu kamu suka. Aku hanya ingin berbuat baik." Fahmi menatapnya sejenak sebelum akhirnya mulai makan. Saat itu, Ocha baru pulang dan melihat pemandangan tersebut. Wajahnya langsung berubah marah. "Kamu masih mencoba menarik perhatian suamiku ya?" bentak Ocha. Iza hanya tersenyum dan mengangkat bahunya. "Aku hanya melakukan tugasku sebagai istri pertama. Kalau kamu merasa terganggu, itu bukan salahku." Fahmi yang mendengar itu hanya terdiam. Ia mulai melihat sisi lain dari Iza yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Saat rencananya mulai berjalan, Iza menggali lebih dalam tentang masa lalu Ocha. Ia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ocha pernah menjalin hubungan dengan seorang pria kaya sebelum menikah dengan Fahmi. Pria itu akhirnya meninggalkannya setelah mengetahui bahwa Ocha hanya menginginkan uangnya. Informasi ini sangat berharga. Iza segera mencari cara untuk menyebarkan informasi ini tanpa terlihat mencurigakan. Suatu hari, Iza pura-pura berbicara di telepon di dapur, memastikan bahwa Ocha bisa mendengarnya. "Aku tidak percaya. Jadi Ocha benar-benar punya pacar kaya sebelum menikah dengan Fahmi. Dan dia hanya ingin uangnya." Ocha yang mendengar itu langsung menghampiri Iza dengan wajah merah padam. "Apa yang kamu katakan tadi?" Iza menatapnya dengan polos. "Oh, aku hanya sedang berbicara dengan seorang teman yang mengenalmu dulu. Banyak cerita menarik ya." Ocha mencengkram tangan Iza dengan keras. "Jangan coba-coba menyebarkan rumor tentang aku." Iza tersenyum dingin. "Aku hanya bicara fakta." Fahmi yang kebetulan lewat melihat keduanya. "Ada apa ini?" Ocha buru-buru melepaskan cengkramannya dan memasang wajah tak bersalah. "Tidak apa-apa sayang." Namun, dari cara Fahmi menatap Ocha, Iza langsung tahu bahwa benih keraguan mulai tumbuh di benaknya. Setelah menanam benih keraguan dalam pikiran Fahmi, Iza mulai melakukan langkah berikutnya, membuat Ocha kehilangan kepercayaan dirinya. Ia mulai bersikap lebih tenang dan tak terpengaruh oleh hinaan Ocha. Jika dulu ia akan menangis atau bersedih, kini ia hanya tersenyum sinis setiap kali Ocha berusaha menjatuhkannya. Suatu hari, Ocha membuang makanan yang dibuat Iza di depan Fahmi. "Aku tidak mau makan makanan dari tangan perempuan ini." Namun alih-alih marah atau sakit hati, Iza hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, lagi pula aku memasak itu untuk Fahmi." Fahmi yang melihat itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Iza bisa melihat bahwa ia mulai merasa terganggu dengan sikap Ocha yang semakin kasar. Ocha semakin tidak sabar. Ia mulai sering marah tanpa alasan, mulai menyalahkan Iza atas segala hal. Namun semakin ia berusaha menjatuhkan Iza, semakin Fahmi melihat perbedaan antara mereka berdua. Puncak dari rencana Iza terjadi ketika ia menemukan sesuatu yang lebih besar.
Ocha ternyata memiliki hutang besar yang tidak pernah diceritakannya kepada Fahmi. Iza mendapatkan bukti ini melalui seorang teman yang bekerja di bank tempat Ocha pernah mengajukan pinjaman besar. Dengan bukti ini, Iza hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Suatu malam, saat makan malam, Iza akhirnya mengeluarkan senjata terakhirnya. Fahmi, kamu tahu tidak, aku menemukan sesuatu yang menarik tentang Ocha. Ocha langsung menegang. Jangan berani-beraninya, Iza. Iza berpura-pura tidak peduli dan menyerahkan dokumen hutang itu kepada Fahmi. Ternyata istri barumu memiliki hutang besar yang tidak pernah ia ceritakan. Sepertinya dia tidak hanya mencintaimu, tapi juga uangmu. Fahmi membuka dokumen itu dan wajahnya langsung berubah marah. Ia menatap Ocha dengan tajam. Apa ini, Ocha? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Ocha mencoba mencari alasan, tetapi Fahmi sudah terlanjur kecewa. Malam itu, pertengkaran besar terjadi. Ocha akhirnya mengakui bahwa ia memang berhutang dan membutuhkan seseorang yang bisa menopangnya secara finansial. Fahmi merasa dikhianati dan mulai mempertanyakan keputusannya menikahi Ocha. Setelah pertengkaran malam itu, hubungan Fahmi dan Ocha mulai memburuk. Ocha kehilangan kendali atas rumah tangga, dan Fahmi mulai menjauh darinya. Sementara itu, Iza merasa puas. Ia tidak perlu membalas dengan kekerasan. Cukup dengan membiarkan Ocha menghancurkan dirinya sendiri. Suatu hari, Ocha akhirnya meninggalkan rumah setelah perselisihan besar dengan Fahmi. Iza menatap kepergiannya dengan perasaan lega. Iza tersenyum tipis sembari berkata kepada dirinya sendiri, maaf, tidak bisa mengubah apa yang terjadi, Fahmi. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Iza merasa dirinya menang. Ia bukan lagi wanita lemah yang diinjak-injak. Ia telah membalas dendam dengan caranya sendiri tanpa kekerasan, tanpa amarah, hanya dengan kecerdikan. Malam itu, setelah semua yang terjadi, Iza tidak pernah menyangka dirinya akan berada di situasi seperti ini. Fahmi pulang dalam keadaan semboyongan tak karuan, sesuatu yang jarang terjadi. Sejak kepergian Ocha, ia memang terlihat lebih sering termenung dan lebih pendiam. Namun malam itu, bau alkohol yang menyengat membuat Iza terkejut saat ia memasuki kamar mereka. Fahmi, kamu mabuk? Iza bertanya pelan, mencoba menjauh. Namun Fahmi yang berada dalam kondisi setengah sadar justru menarik tangan Iza. Tatapannya kosong, namun ada kerinduan yang entah tulus atau sekedar efek alkohol di matanya. Iza, aku hanya ingin. Aku butuh kamu, gumamnya. Iza berusaha melawan, tapi genggaman Fahmi terlalu kuat. Malam itu, dalam kondisi mabuk dan penuh emosi, Fahmi menuntut haknya sebagai suami, dan Iza tak bisa menolak. Kepergian Ocha dari rumah ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya kalah begitu saja dari Iza. Terlebih lagi, ia masih memiliki satu kartu truf yang bisa ia gunakan orang tua Fahmi. Selama ini, ibu Fahmi, Ibu Sulastri, memang tidak menyukai Iza. Ia terpaksa menikahkan keduanya lantaran terikat janji dengan kedua orang tua Iza. Apalagi keluarga Iza dulunya sangat berpengaruh baginya dan keluarganya. Ia berpura-pura menyetujui perjodohan itu lantaran tak mau mendiang orang tua Iza merasa kecewa dan mencabut sebagian besar sahamnya di perusahaan yang saat ini dikelola oleh Fahmi. Baginya, Iza adalah menantu yang tidak pernah sesuai dengan ekspektasinya. Ia menganggap Iza lemah, tidak cukup cantik dan tidak pantas berdampingan dengan anak kebanggaannya. Saat Ocha mendekatinya dan pura-pura menangis, mengatakan bahwa Iza telah menjebaknya, Bu Sulastri pun langsung berpihak padanya. Ibu, Iza itu licik, dia membuatku pergi dari rumah. Dia bahkan menyebarkan fitnah ke Fahmi agar membenciku. Ocha menangis terseduh-seduh di pangkuan Bu Sulastri. Bu Sulastri mengelus rambut Ocha dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir, nak. Kamu tetap menantu kesayangan ibu. Iza harus tahu bahwa dia tidak bisa seenaknya mengusir kamu begitu saja. Dengan hati dipenuhi amarah, mereka mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Iza. Sejak pertemuan itu, sikap Bu Sulastri kepada Iza semakin buruk. Jika sebelumnya ia hanya bersikap dingin, kini ia terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Suatu malam, saat Iza sedang duduk di ruang makan, Bu Sulastri tiba-tiba mendatanginya dengan tatapan tajam. Kamu pikir setelah Ocha pergi, kamu bisa kembali menjadi istri satu-satunya di rumah ini? Ucap Bu Sulastri sinis. Iza menatap ibu mertuanya dengan tenang. Saya tidak pernah berpikir begitu, Bu. Saya hanya ingin hidup dengan tenang. Namun Bu Sulastri tertawa kecil. Jangan mimpi, Iza. Aku sudah memutuskan sesuatu. Ocha akan kembali ke rumah ini, dan aku ingin kamu yang meminta maaf padanya. Iza terkejut.
Meminta maaf? Untuk apa? Untuk semua yang sudah kamu lakukan padanya. Jika kamu ingin tetap tinggal di rumah ini, kamu harus menerimanya kembali sebagai istri kedua Fahmi. Dan kali ini, kamu harus tunduk padanya. Kini Bu Sulastri dan Ocha sudah berhasil membuat Fahmi terpedaya oleh mereka. Seolah semua kejadian adalah rekayasa yang dilakukan oleh Iza, semata-mata hanya untuk menjatuhkan Ocha. Iza merasa darahnya mendidih. Ia tidak percaya bahwa setelah semua yang terjadi, Ocha masih bisa kembali ke rumah ini. Namun ia juga tahu bahwa selama Bu Sulastri ada di pihak Ocha, ia tidak akan mudah mengusir wanita itu. Beberapa hari kemudian, Ocha kembali ke rumah yang penuh kemenangan. Ia berjalan melewati Iza dengan senyum sinis, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertempuran besar. "Kamu rindu aku, Zah?" tanya Ocha dengan nada mengejek. Iza menatap tajam. "Aku tidak akan pernah rindu pada seseorang yang sudah menghancurkan rumah tanggaku." Ocha tertawa kecil. "Sayang sekali, karena sekarang aku kembali, dan kali ini aku tidak akan pergi lagi." Sejak saat itu kehidupan Iza kembali menjadi mimpi buruk. Ocha dengan sengaja mempermalukannya di depan Fahmi, membuatnya tampak tidak kompeten dan bahkan mengadu domba agar Fahmi kembali membenci Iza. Suatu hari, saat Fahmi pulang dari kantor, Ocha berpura-pura menangis dan mengadu. "Sayang, aku benar-benar tidak tahan lagi tinggal serumah dengan Iza. Dia selalu menyindirku, selalu menyakitiku dengan secara emosional." Fahmi yang masih memiliki perasaan bersalah terhadap Ocha mulai terpengaruh. Saat itu juga Fahmi mendatangi Iza dengan wajah marah. "Kenapa kamu terus mengganggu Ocha? Bukankah sudah cukup semua yang terjadi?" Iza menatap suaminya dengan kekecewaan. "Jadi kamu lebih percaya padanya daripada aku, Mas?" Fahmi menghela napas. "Aku hanya ingin rumah ini damai, Iza. Kalau begitu seharusnya Ocha yang pergi, bukan aku." Namun tentu saja Fahmi tidak akan bisa menyingkirkan Ocha. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Iza merasa mual seolah ada sesuatu yang memaksa keluar dari perutnya. Sontak ia segera berlari menuju kamar mandi. Fahmi tak terlalu menghiraukan hal itu. Ia seolah tak peduli dengan kondisi Iza pada saat itu. Di pagi harinya Iza dengan inisiatifnya pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Dan alangkah terkejutnya ketika mengetahui bahwa ternyata dirinya sedang mengandung. Yang tak lain itu adalah hasil dari hubungannya dengan Fahmi saat malam itu. Setelahnya ia pulang sembari terus tersenyum bahagia. Ia tahu dengan cara begini ia tak akan tersingkirkan oleh Ocha, lantaran ia sedang mengandung anak Fahmi. Sesampainya di rumah ia menunggu kepulangan Fahmi, tak sabar ingin memberitahu kabar gembira ini. Setelah Fahmi sampai di rumah, tak perlu waktu lama ia langsung berbisik pelan di telinga Fahmi sembari tersenyum manis. "Aku hamil." Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Fahmi tampak terkejut, matanya membulat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa? Kamu hamil?" tanyanya pelan. Iza mengangguk. "Iya, aku baru memeriksanya tadi pagi." Fahmi masih terdiam, seolah pikirannya berputar cepat. Namun alih-alih terlihat senang, ekspresinya malah berubah rumit. "Bagaimana bisa? Maksudku, malam itu aku bahkan tidak sadar sepenuhnya." Iza merasa hatinya mencelos. "Apa maksudmu, Mas? Apa kamu tidak ingin anak ini?" Fahmi mengucap, wajahnya terlihat frustasi. "Bukan begitu, aku hanya tidak menyangka. Aku bahkan tidak ingat apa yang benar-benar terjadi malam itu." Mendengar itu dada Iza terasa sesak. "Jadi kalau kamu sadar, kamu tidak akan melakukannya?" Fahmi menghela napas panjang, lalu menatap Iza dalam-dalam. "Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada penolakan langsung. Iza tahu bahwa cepat atau lambat kabar kehamilannya akan sampai ke telinga Bu Sulastri. Namun ia tak menyangka bahwa reaksinya akan begitu buruk. "Apa? Kamu hamil?" Suara Bu Sulastri meninggi saat mendengar kabar itu dari Fahmi. Fahmi yang berdiri di sampingnya hanya diam, sementara Iza menunduk, mencoba menahan perasaan. "Jangan-jangan ini hanya caramu untuk mempertahankan posisi di rumah ini, Iza?" Suara Bu Sulastri penuh tuduhan. Iza mengangkat wajahnya, menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, bagaimana bisa ibu berpikir seperti itu? Ini anak Fahmi." Bu Sulastri mendengus. "Anak Fahmi? Apa kamu yakin? Jangan-jangan ini anak pria lain?" Jantung Iza seolah berhenti berdetak. "Ibu," kali ini Fahmi akhirnya buka suara. "Jangan bicara seperti itu."
Bu Sulastri menatap anaknya dengan tajam. Kenapa? Kamu percaya begitu saja? Lalu kenapa dia baru memberitahu setelah berminggu-minggu? Aku tidak bisa menerima ini. Kamu harus memastikan bahwa bayi itu memang benar-benar anakmu. Isa terhenyak. Ibu mau aku melakukan tes DNA? Aku ini istrinya, Bu. Kenapa ibu selalu meragukanku? Karena aku tidak pernah menyukaimu, jawab Bu Sulastri tanpa ragu. Air mata mulai menggenak di mata Siza. Ia menoleh ke arah Fahmi, berharap suaminya akan membelanya. Namun, pria itu diam saja. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada semua tuduhan yang harus dari mulut ibu mertuanya. Setelah malam yang menyakitkan itu, Iza akhirnya mengambil keputusan besar. Ia tidak akan bertahan di rumah ini lagi. Malam itu, setelah memastikan semua barangnya sudah dikemas, ia menatap rumah yang selama ini menjadi saksi penderitaannya. Fahmi baru saja pulang ketika melihat koper di dekat pintu. Iza, apa yang kamu lakukan? Iza menoleh, menatap suaminya dengan air mata di pelupuk mata. Aku pergi, Mas. Fahmi mengernyit. Apa maksudmu pergi? Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang bahkan meragukan anaknya sendiri. Iza, tunggu. Jangan buat keputusan gegabah. Aku hanya butuh waktu. Iza tersenyum pahit. Aku sudah memberimu waktu cukup. Tapi kamu tetap memilih dia, Mas. Fahmi mengulurkan tangannya, seolah ingin menghentikan Iza. Namun kali ini Iza tak akan mundur. Aku akan membesarkan anak ini sendiri. Jika suatu hari kamu ingin bertanggung jawab sebagai ayahnya, maka datanglah dengan hati yang benar-benar yakin, bukan karena keraguan. Tanpa menunggu jawaban, Iza membuka pintu dan melangkah pergi. Untuk pertama kalinya ia memilih dirinya sendiri. Setelah kepergian Iza, rumah itu terasa hampa. Fahmi mulai merasakan betapa besar kehilangan yang ia alami. Setiap sudut rumah yang biasanya dipenuhi dengan suara lembut Iza kini sunyi. Bahkan Bu Sulastri mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam sikap Fahmi. Kenapa kamu melamun terus, Fahmi? Jangan bilang kamu masih memikirkan Iza. Tanya Bu Sulastri tajam suatu malam. Fahmi menoleh ke ibunya. Untuk pertama kalinya tatapannya tak lagi penuh keraguan. Bu, Iza adalah istriku, dan aku terlalu banyak menyakitinya. Bu Sulastri mendengus. Dia itu lemah. Kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik, Fahmi. Namun Fahmi menggeleng tegas. Tidak, Bu. Dia tidak lemah. Dia adalah wanita paling kuat yang pernah aku temui. Aku yang bodoh karena tidak pernah melihat itu sebelumnya. Bu Sulastri terdiam, tidak menyangka Fahmi akan membela Iza sekeras itu. Aku sudah memutuskan, Bu. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tidak peduli lagi apa ibu pikirkan. Iza adalah istriku, dan dia sedang mengandung anakku. Aku tidak akan membiarkan dia melakukannya sendiri. Fahmi mulai mencari keberadaan Iza. Ia mendatangi rumah teman-temannya, bahkan menghubungi kerabat dekat Iza. Tetapi tidak ada yang memberi petunjuk. Hingga suatu hari, ia mendapatkan informasi bahwa Iza tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tanpa ragu, Fahmi langsung menuju ke tempat itu. Saat ia tiba, ia melihat Iza sedang menyapu halaman kecil di depan rumahnya. Iza, panggil Fahmi pelan. Iza menoleh, terkejut melihat Fahmi berdiri di sana. Ekspresinya segera merubah dingin. Kenapa kamu di sini? Fahmi mendekat, tetapi Iza mundur selangkah. Aku ingin bicara, kata Fahmi. Suaranya terdengar tulus. Iza menggeleng. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Aku sudah cukup terluka. Fahmi menunduk, merasa bersalah. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi aku ingin memperbaikinya, Zah. Aku ingin ada di sampingmu, mendukungmu dan anak kita. Anak ini adalah milikku, Mas. Kamu tidak pernah mempercayai aku sebelumnya. Jadi kenapa sekarang? Iza menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir. Fahmi mendekat lagi. Kali ini tidak memberinya ruang untuk mundur. Karena aku sadar, aku bodoh telah membiarkanmu pergi. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi, Iza. Aku mohon, beri aku kesempatan. Sejak kehamilan Iza semakin besar, Fahmi memutuskan untuk tetap berada di sisi Iza. Iza, jika kamu tidak mau kembali ke rumah kita, maka biarkan aku yang tinggal di sini menemanimu, ucap Fahmi dengan tatapan penuh makna. Iza hanya bisa terdiam. Ia tak habis pikir akan senekat ini ternyata Fahmi. Berjalannya waktu, kini Fahmi lebih sering menghabiskan waktunya di rumah Iza. Sedangkan Ocha tetap berada di rumah lama milik Fahmi, ditemani oleh ibu Fahmi.
Ia juga mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Di saat Ocha selalu sibuk dengan dirinya sendiri, Iza tetap bertahan meskipun disakiti. Meskipun hatinya terluka, Iza tetap merawat rumah tangga mereka. Fahmi mulai merasa bersalah. Ia sadar bahwa selama ini ia telah memperlakukan Iza dengan tidak adil. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, menatap perut Iza yang mulai membesar. Dengan hati-hati, ia menyentuhnya. Iza, aku ingin berubah. Iza menoleh, menatap suaminya dengan mata penuh keraguan. Berubah seperti apa? Fahmi menghela napas. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik. Aku ingin memperbaiki semua. Aku ingin menjadi ayah yang pantas buat anak kita. Air mata Iza mengenang. Fahmi, kamu tahu seberapa sakitnya semua ini bagiku. Fahmi menunduk, merasa tak pantas menatap istrinya. Aku tahu, dan aku menyesal. Aku ingin menebus semuanya. Iza tidak langsung menjawab, namun untuk pertama kalinya ia melihat kesungguhan di mata Fahmi. Suatu hari Fahmi mulai menyadari kejanggalan dalam sikap Ocha. Selama ini ia berpikir bahwa Ocha mencintainya, tapi setelah menikah, wanita itu lebih sering menuntut daripada memberi perhatian. Ocha tidak pernah peduli dengan rumah tangga mereka. Bahkan ia sering menghambur-hamburkan uang tanpa memikirkan konsekuensinya. Saat Fahmi mulai berpihak kepada Iza, Ocha merasa terancam. Fahmi, kamu mulai berubah, seru Ocha ketika melihat suaminya lebih sering pulang ke rumah Iza. Fahmi menatapnya dingin. Aku hanya sadar siapa yang benar-benar mencintaiku dan siapa yang hanya ingin memanfaatkanku. Mata Ocha melebar. Apa maksudmu? Aku ini istrimu juga. Iya, tapi kamu tidak pernah bertindak seperti seorang istri. Ocha menggigit bibirnya. Ia tahu kekuasaannya atas Fahmi mulai runtuh. Saat mengetahui bahwa Fahmi mulai berpihak kepada Iza, Bu Sulastri tidak bisa tinggal diam. Kamu ini kenapa, Fahmi? Apa kamu lupa siapa istri mudamu? Fahmi menatap ibunya dengan tegas. Bu, aku tidak akan melupakan tanggung jawabku. Tapi aku sadar bahwa selama ini aku telah mengabaikan Iza. Sementara dia adalah wanita yang benar-benar tulus mencintaiku. Bu Sulastri mendengus. Iza hanya mencari perhatian. Ocha jauh lebih pantas untukmu. Namun kali ini Fahmi tidak lagi terpengaruh. Bu, cukup. Aku sudah cukup banyak menyakiti Iza. Aku tidak ingin menambah kesalahanku lagi. Bu Sulastri terdiam, tidak percaya bahwa putranya berani membantahnya. Mengetahui bahwa Fahmi semakin menjauh, Ocha merasa dipermalukan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang selama ini ia kendatikan kini lebih memilih Iza. Suatu hari, ia mendatangi rumah Iza dalam keadaan marah. Iza, kamu pikir kamu menang hanya karena kamu hamil? Iza yang sedang duduk di ruang tamu terkejut melihat Ocha datang dengan penuh emosi. Ocha, pulanglah, aku tidak ingin bertengkar. Ocha tertawa sinis. Tentu saja kamu tidak ingin bertengkar, karena kamu tahu aku bisa merebut Fahmi kapan saja. Namun kali ini Iza tidak takut. Ia berdiri dengan tenang menatap Ocha dengan penuh keberanian. Kalau kamu bisa merebutnya, kenapa sekarang kamu di sini, mengemis perhatiannya? Ocha terdiam, tidak menyangka Iza akan berkata seperti itu. Saat itu Fahmi masuk ke dalam rumah dan melihat Ocha yang sedang mengamuk. Ocha, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada tajam. Ocha berbalik, mencoba memainkan perannya. Fahmi, aku hanya ingin bicara denganmu. Kamu mulai berubah sejak Iza hamil. Apa kamu sudah lupa padaku? Fahmi menatapnya dingin. Aku tidak lupa, Ocha, tapi aku sadar aku telah membuat kesalahan besar dengan menikahimu. Mata Ocha membulat. Apa maksudmu? Kamu menyesal menikah denganku? Fahmi mengangguk. Iya, aku menyesal. Ocha merasa dunianya runtuh. Untuk pertama kalinya ia merasa kalah. Malam itu, setelah Ocha pergi, Iza duduk di balkon di rumahnya. Fahmi berdatang dan duduk di sampingnya. Aku minta maaf untuk semua yang terjadi, Sah, kata Fahmi pelan. Iza menghela napas. Aku tidak butuh kata maaf, Mas. Aku hanya butuh kepastian bahwa aku tidak akan dilukai lagi. Fahmi menatapnya dengan penuh kesungguhan. Aku berjanji, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Untuk pertama kalinya Iza merasa ada ketulusan dalam suara Fahmi. Setelah kejadian itu, Fahmi mulai sering menemani Iza. Dia juga mulai mengabaikan Ocha, yang akhirnya memilih pergi dari rumah mereka. Bu Sulastri masih mencoba menghalangi, tetapi Fahmi tidak lagi peduli. Ia hanya ingin memperbaiki semuanya.
Dan kali ini, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah sakit, suara tangisan bayi menggema di dalam ruang bersalin. Iza terbaring di ranjang dengan tubuh lemah, tapi wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Setelah perjuangan panjang, ia akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Fahmi yang sejak tadi menemani tidak bisa menahan air matanya. Ia menatap bayi kecil yang kini berada dalam dekapan Iza, lalu dengan hati-hati menyentuh tangan mungil putranya. "Dia sangat mirip denganmu, Iza," bisik Fahmi. Suaranya bergetar karena haru. Iza tersenyum tipis meski tubuhnya terasa lemas. "Dia juga punya mata sepertimu, Mas." Fahmi mengecup kening istrinya, berjanji dalam hati bahwa ia tak akan pernah menyia-nyiakan keluarga kecil mereka lagi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Saat Bu Sulastri datang ke rumah sakit dan melihat bayi itu, bukannya bahagia, ia justru menunjukkan ekspresi tidak suka. "Jadi ini anakmu, Iza," katanya dengan nada sinis. "Kasihan sekali, baru lahir sudah punya ibu sepertimu." Iza yang masih lemah hanya bisa menatapnya dengan bingung. Fahmi langsung berdiri, wajahnya menegang. "Bu, cukup, jangan pernah berbicara seperti itu lagi." Namun Bu Sulastri tidak peduli. Ia melirik Fahmi dengan tajam. "Kamu benar-benar berubah. Dulu kamu tidak pernah melawan ibu seperti ini, Fahmi." Fahmi mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah. "Aku berubah karena aku sadar siapa yang benar-benar tulus mencintaiku. Dan itu bukan Ocha, bukan ibu, tapi Iza." Mata Bu Sulastri membelalak. Ia tak menyangka bahwa putranya akan membela Iza sekuat ini. "Kalau begitu, aku tidak akan pernah menganggap anak ini sebagai cucuku," katanya penuh kebencian sebelum pergi meninggalkan ruangan. Iza menatap Fahmi dengan sedih. "Apa ibu benar-benar membenciku sampai seperti ini, Mas?" Fahmi menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Tidak usah dipikirkan, sayang. Aku, kamu, dan anak kita akan baik-baik saja." Namun mereka tidak menyadari bahwa Bu Sulastri dan Ocha sedang merencanakan sesuatu di balik kebenciannya. Beberapa minggu setelah kelahiran bayi mereka, kehidupan Iza dan Fahmi mulai membaik. Fahmi lebih sering di rumah membantu merawat bayi mereka, dan hubungan mereka semakin erat. Namun Bu Sulastri tidak tinggal diam. Ia menceritakan semua yang terjadi kepada Ocha. "Kita tidak bisa membiarkan Iza menang, Cak. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untuk merebut Fahmi kembali." Ocha yang sejak awal sudah dipenuhi dendam tersenyum licik. "Tentu saja, Bu. Saya akan pastikan Iza menyesali hidupnya." Mereka mulai menyusun rencana untuk menghancurkan kehidupan Iza. Suatu hari, Fahmi pulang lebih awal dan melihat wajah Iza yang terlihat murung. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil meletakkan tasnya. Iza menghela napas. "Ibu datang tadi. Dia mengatakan kalau kamu sering pergi menemui Ocha diam-diam." Fahmi terkejut. "Apa? Itu tidak benar, Zah." Iza menatap suaminya dengan penuh keraguan. "Fahmi, aku ingin percaya padamu, tapi ibu mengatakan itu dengan begitu yakin." Fahmi mengepalkan tangannya. Ia tahu ini pasti ulah Bu Sulastri dan Ocha. "Aku bersumpah, Zah, aku tidak pernah menemui Ocha lagi." Iza terdiam. Ia ingin percaya, tapi luka masa lalu membuatnya sulit untuk sepenuhnya yakin. Melihat itu, Fahmi mendekati istrinya dan menggenggam tangannya erat. "Aku tahu, aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu, Zah." Iza meratap mata suaminya, dan kali ini ia melihat ketulusan di sana. Mengetahui bahwa fitnahnya tidak berhasil, Bu Sulastri semakin marah. Ia menemui Fahmi secara langsung dan menuntutnya untuk meninggalkan Iza. "Kalau kamu tetap bersama perempuan itu, anggap aku bukan ibumu lagi." Namun kali ini Fahmi tidak ragu. Ia berdiri tegak di hadapan ibunya dan berkata dengan suara tegas, "Kalau itu yang ibu inginkan, aku rela, Bu. Karena aku tidak akan meninggalkan Iza dan anakku demi siapapun, bahkan demi ibu sekalipun." Bu Sulastri membelalak. Tidak percaya bahwa putranya lebih memilih Iza daripada dirinya. Ia pergi dengan penuh amarah. Tetapi di dalam hatinya ia mulai merasakan ketakutan. Ia tahu bahwa kali ini ia benar-benar kehilangan kendali atas Fahmi. Sementara itu, Ocha yang mengetahui bahwa rencananya telah gagal mulai kehilangan akal sehat. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Fahmi kini sepenuhnya berpihak kepada Iza. Dan ia bersumpah, jika ia tidak bisa memiliki Fahmi, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Ocha duduk di dalam kamarnya dengan tatapan kosong. Tangannya mencengkram kuat ponsel,
membaca pesan terakhir yang dikirim oleh Bu Sulastri. Kita gagal, Cak. Fahmi membeli Iza sepenuhnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pesan itu membuat amarahnya meledak. Gagal? Tidak. Dia tidak akan pernah menerima kegagalan. Iza telah merenggut segalanya darinya. Fahmi, rumah tangga, harga diri, bahkan masa depannya. Kalau aku tidak bisa mendapatkan Fahmi, maka Iza juga tidak boleh bahagia. Ocha menata bayangannya di cermin. Matanya penuh dendam dan niat jahat berkobar di dadanya. Hari-hari berlalu di hidup Iza mulai terasa aneh. Beberapa kali ia merasa seperti diikuti oleh seseorang saat pulang dari pasar. Malam-malam, ada suara ketukan aneh di jendela rumahnya. Tetapi saat Fahmi mengeceknya tidak ada siapa-siapa. Suatu hari, sebuah surat misterius ditemukan di depan rumah mereka. Kau pikir kau bisa menang? Kau akan melihat siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Iza gemetar saat membaca surat itu. Matanya bertemu dengan mata Fahmi yang menegak. Ini pasti ulah Ocha, kata Fahmi dengan geram. Iza menelan ludah, merasa ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Fahmi menarik Iza ke dalam pelukannya. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Namun mereka tidak tahu bahwa bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, ketika Fahmi sedang bekerja lembur, Iza sendirian di rumah bersama bayinya yang sedang tidur. Tiba-tiba listrik mati. Rumah menjadi gelap gulita. Iza sempat meraba-raba ponselnya, mencoba menyalakan senter. Namun sebelum ia sempat melakukannya, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Jantungnya berdegup kencang. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi kemudian, bruk! Seseorang mencoba membuka pintu dengan paksa. Iza berlari ke kamar menggendong bayinya dengan tangan gemetar. Ia mengunci pintu dan meraih ponselnya untuk menelpon Fahmi. Mas, tolong, ada seseorang di luar rumah. Fahmi yang sedang di kantor langsung berdiri. Zah, kunci semua pintu. Aku akan segera pulang. Namun sebelum Fahmi sempat menutup telepon, suara kaca pecah terdengar dari ruang tamu. Seorang telah masuk ke dalam rumah. Iza menahan napas di dalam kamar, memeluk bayinya erat. Langkah kaki mendekat. Pintu kamar mulai digedor dengan keras. Iza, buka pintunya. Suara seseorang pria terdengar dari luar. Air mata Iza mengalir. Pergi, siapapun kau pergi. Namun pria itu malah tertawa pelan. Takut ya? Jangan khawatir, aku hanya ingin membelimu pelajaran kecil. Iza menutup mulutnya, menahan tangis agar tidak terdengar. Namun pintu kamar semakin digedor kuat. Tiba-tiba, dor! Suara tembakan menggema di rumah. Langkah kaki pria itu berhenti. Beberapa detik kemudian, suara sirene polisi terdengar dari luar. Polisi, angkat tangan! Pintu rumah didobrak, dan suara gaduh memenuhi ruangan. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka, dan di sana berdiri Fahmi dengan wajah penuh kekhawatiran. Iza, kamu tidak apa-apa? Iza menangis terisak, lalu memeluk suaminya. Aku takut, Mas. Mereka mencoba masuk ke kamar. Fahmi menggenggam tangannya. Tenang, sayang. Aku sudah meminta polisi menangkap mereka. Semuanya sudah berakhir. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa ini belum benar-benar selesai. Ia harus memastikan siapa dalang di balik semua ini. Dan ia tahu hanya ada satu orang yang mungkin berada di balik rencana keji ini. Ocha. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap pria yang mencoba meneror Iza. Saat diinterogasi, pria itu akhirnya mengaku siapa yang menyuruhnya. Itu seorang wanita yang namanya Ocha. Mata Fahmi membara. Dia sudah keterlaluan. Tanpa pikir panjang, Fahmi pergi menemui Ocha. Kali ini ia tidak akan membiarkannya lolos. Fahmi menemui Ocha di rumahnya dengan tatapan dingin. Aku sudah tahu semuanya, Cak. Ocha tersenyum miring, masih berusaha terlihat enteng. Tahu apa? Kau yang mengirim orang untuk meneror Iza. Kau hampir mencelakakan istri dan anakku. Ekspresi Ocha berubah tegang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Fahmi mengeluarkan rekaman pengakuan dari pria yang ditangkap polisi. Kau masih mau menyangkal? Ocha menelan ludah, ia tahu. Kali ini ia tidak bisa lolos. Kau akan mendapatkan hukuman atas semua yang kau lakukan. Dan untuk pertama kalinya Ocha terlihat ketakutan. Beberapa minggu kemudian, Ocha akhirnya ditangkap oleh polisi. Ia diadili atas tindakannya dan dijatuhi hukuman penjara. Bu Sulastri yang selama ini selalu membelanya akhirnya menyadari kesalahannya. Ia menangis di persidangan, melihat Ocha dibawa pergi. Bu Sulastri datang menemui Iza dengan mata berkaca-kaca. Zah, maafkan ibu. Iza menatap wanita tua itu dengan perasaan campur aduk.
Namun ia menghela napas dan berkata, "Aku sudah memaafkan sejak lama, Bu." Bu Sulastri menangis. "Kau benar-benar wanita yang luar biasa." Dan untuk pertama kalinya hubungan mereka perlahan mulai membaik. Kini setelah melewati berbagai rintangan, Iza dan Fahmi akhirnya bisa menikmati kebahagiaan mereka. Mereka duduk bersama di taman, melihat anak mereka yang mulai belajar berjalan. "Aku mencintaimu, Zah," ucap Fahmi secara tiba-tiba. Iza tersenyum. "Aku juga mencintaimu, Mas." Dan akhirnya mereka benar-benar mendapatkan akhir bahagia mereka. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanum mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.